Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tema baru dalam mata kuliah psikologi pendidikan, yakni kecerdasan majemuk dan implikasinya dalam pendidikan. Kecerdasan majemuk ini sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan multiple intelligences. Nah, jadi nanti kita akan mengulas sebenarnya multiple intelligences itu apa, dan juga teori tentang multiple intelligences, serta yang terakhir adalah bagaimana implikasi multiple intelligences ini dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, maka kita masuk pada definisi intelijensi. Intelijensi itu sejatinya apa? Nah, definisi multiple intelligensi, ya, kalau multiple itu sendiri dapat dimaknai sebagai ganda atau majemuk, sementara intelijensi, ya, yang diambil dari bahasa Inggris intelligences, itu bermakna kecerdasan. Nah, ini secara etimologi, sementara secara terminologi, nah, di sini hanya diambil beberapa pendapat saja terkait dengan definisi intelijensi. Yang pertama, menurut Howard Gardner, yaitu intelijensi dapat dimaknai sebagai kemampuan menyelesaikan masalah dan menciptakan produk yang berharga, ya, baik dalam lingkungan budaya dan masyarakat. Ya, jadi kemampuan dalam menyelesaikan masalah atau solving problem. Yang berikutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelijensi dapat dimaknai sebagai daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat. Nah, penyesuaian secara tepat dan tepat baik secara fisik maupun psikis, ya, terhadap sebuah pengalaman baru. Di samping itu bisa membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki untuk direalisasikan pada fakta dan kondisi tertentu. Nah, yang berikutnya menurut Ormrod, kemampuan mengaplikasikan secara fleksibel pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh, ya, untuk menghadapi tugas-tugas yang menantang. Sementara menurut Santrop, intelijensi dapat dimaknai sebagai kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini secara umum dari definisi intelijensi dapat dimaknai sebagai kemampuan, ya, intinya adalah sebuah kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ya, selain itu, ya, selain untuk menyelesaikan masalah, ternyata intelijensi ini juga diperlukan, ya, untuk membentuk suatu hal yang nantinya berguna dalam kehidupan, ya, baik bermasyarakat maupun dalam lingkungannya. Nah, jadi tidak hanya untuk internal individu saja, namun intelijensi ini juga berperan penting untuk eksternal individu, yakni untuk lingkungan dan masyarakat. Atau secara lebih mudahnya, intelijensi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut dengan kecerdasan. Ya, kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kalau sebagaimana yang kita ketahui terkait dengan kecerdasan itu seringkali hanya dikaitkan dengan masalah IQ, ya, IQ atau intelligence, ya, quotient. Nah, di sini namun, ya, ternyata kecerdasan itu tidak melulu hanya soal intelijensi. Ya, maka di sini ada asumsi dasar terkait dengan multiple intelligences, ya, bahwasanya kecerdasan dalam diri seseorang itu tidak hanya kecerdasan secara intelektual saja, namun masing-masing individu itu memiliki kecerdasan yang beragam dalam dirinya.
Akan tetapi tidak semua kecerdasan yang ada dalam diri individu itu menonjol atau dominan secara keseluruhan. Ya, pasti ada satu atau dua yang dominan. Nah, maka di sini asumsi dasar individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan relatif independen. Ya, independen di sini maksudnya menyendiri ya dari satu sama lain. Jadi tidak bisa disamaratakan. Ya, karena masing-masing individu itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang paling penting juga, intelijensi merupakan manifestasi yang berbeda-beda dan dalam beragam budaya yang berbeda. Jadi intelijensi atau kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang itu relatif berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang berikutnya, masing-masing orang memiliki banyak kecerdasan, tidak hanya IQ dan EQ. Ya, IQ atau intelligence itu, dan EQ adalah emotional quotient atau kecerdasan emosi. Jadi tidak hanya meliputi dua hal, namun nanti multiple intelligence ini membahas bahwasanya kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang itu ada banyak sekali. Yang berikutnya, multiple intelligences ini juga sebagai kritik atas teori kecerdasan yang mendominasi sejak tahun 1965 ya, yang selalu menggunakan atau mendasarkan pada IQ dan juga tes IQ untuk menilai kecerdasan seseorang. Nah, di sini menjadi sebuah hal yang penting ya. Ini terkait dengan multiple intelligences. Yang paling terkenal itu adalah yang diusung oleh Howard Gardner. Ya, Howard Gardner di sini mengakui bahwasanya kecerdasan seseorang itu tidak hanya bisa dilihat dari IQ-nya saja atau EQ-nya saja, melainkan ada beragam kecerdasan yang lebih dari itu. Nah, di sini tentu saja nanti akan berimplikasi dalam dunia pendidikan, di mana secara realitas kita melihat bahwasanya dalam pendidikan sampai sekarang pun itu masih mendasarkan IQ sebagai tolok ukur pertama dalam menentukan prestasi belajar anak. Nah, maka di sini menjadi penting untuk diulas. Di sini kita masuk pada teori tentang multiple intelligences. Ini saya kutip dari Educational Psychology ya, karya John W. Sandrart. Di situ Sandrart mengungkapkan ada dua pendapat teori tentang multiple intelligences. Yang pertama, teori yang diusung oleh Sternberg, yaitu disebut dengan teori triarki. Sementara yang diusung oleh Gardner itu ada 8 ya, 8 frames of mind. Jadi ada 8 bingkai pemikiran. Ya, begitu. Nah, yang pertama kita akan membahas multiple intelligence yang versi Sternberg. Nah, jadi dalam diri seorang itu tidak hanya dilihat dari aspek IQ-nya saja, melainkan kalau menurut Sternberg itu ada triarki yang harus dimiliki ya, triarki yang harus dimiliki atau triarki yang sejatinya dimiliki oleh masing-masing orang. Apa saja itu ya? Jadi yang pertama, seorang ini memiliki kemampuan dalam hal analitik ya, dalam hal menganalisis. Kemudian ada juga yang lebih menonjol pada aspek kreativitasnya, dan ada pula yang lebih menonjol pada aspek praktisnya. Nah, di sini menandakan bahwasanya masing-masing personal itu memiliki perbedaan kemampuan. Ya, misalnya sebuah contoh dalam dunia pendidikan, siswa A ini lebih menonjol dalam hal analisis. Jadi menganalisis suatu permasalahan. Ini
bisa mendalam, bisa kritis. Namun ternyata dalam hal kreativitas dia cenderung kurang. Nah, ini untuk si A. Si B ini lebih menonjol pada aspek kreativitas. Jadi kemampuan untuk menciptakan sesuatu secara menariknya itu tinggi, namun ternyata untuk analisisnya rendah. Nah, ini menjadikan sebuah pertimbangan ya bagi para pendidik bahwasanya IQ itu tidak bersifat mutlak ya, karena masing-masing personal itu memiliki kelebihan masing-masing. Ya, ada juga yang lebih dominan pada aspek praktis. Ya, jadi ketika praktek secara fisik itu bisa lebih lebih memahami atau memahamkan seseorang, sementara daya kreativitas dan juga analitiknya ini rendah. Nah, jadi itu merupakan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh seseorang ya, versi Sternberg. Yang berikutnya ada multiple intelligences versi Gardner ya. Ini yang paling terkenal ya, dan juga jika mendengar istilah multiple intelligences pasti langsung berpikir tentang teori Gardner ini. Nah, Gardner ini mengakui bahwasanya ya, ini berdasarkan penelitian yang sudah beliau lakukan. Jadi dalam diri seseorang itu terdiri dari beragam kecerdasan ya, dan masing-masing individu atau personal itu tentu saja memiliki kecerdasan yang berbeda ya, kecerdasan yang mendominasi dan berbeda. Nah, maka di sini ada 8 skill ya, atau 8 kecerdasan yang ditawarkan oleh Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan verbal ya, atau kecerdasan secara bahasa. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan atau skill matematika. Ada juga spasial, kemudian bodily kinesthetic, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Jadi itu ada 8. Untuk yang pertama ini sebagai indikator dari kemampuan verbal, berarti di dalam sebuah kelas sebagai seorang pendidik bisa mengobservasi mana siswa yang lebih cenderung pada keterampilan verbal ini. Misalnya dia lebih aktif secara lisan ya dalam mengungkapkan gagasannya, kemudian juga tertarik pada sastra bahasa. Nah, ini merupakan indikator dari siswa yang memiliki kecerdasan atau keterampilan verbal. Yang berikutnya keterampilan matematik. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan matematika ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan eksak itu dia mampu menguasai. Nah, berarti ketika ini nampak ketika dalam pembelajaran, maka ini seorang siswa menguasai math skill ini ya. Jadi misalkan ya, sebagai sebuah contoh, kalian kan mengajar mata pelajaran PAI. Nah, ternyata seorang anak ini dalam PAI cenderung rendah. Nah, namun dalam mata pelajaran lain, khususnya pelajaran eksak ya, dia bisa lebih menonjol. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kemampuan yang ada dalam diri anak itu berbeda-beda. Nah, barangkali untuk yang verbal bisa lah ya masuk dalam PA ini. Yang berikutnya ada kecerdasan spasial ya. Kecerdasan spasial biasanya ditandai seseorang ini lebih menyukai hal-hal yang bersifat spasial atau ruang. Nah, jadi untuk yang bersifat spasial biasanya mereka suka terhadap hal-hal yang berbau visual
ya, visual, gambar-gambar, ya. Kemudian yang berikutnya ada kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini melibatkan fisik, ya, atau motorik dari seorang siswa. Jadi bagaimana mereka aktif dalam kegiatan belajar, ya, aktif secara fisik maksudnya dalam mempraktekkan. Kemudian ada kecerdasan musikal. Jadi dalam hal seni musik ini sangat dominan. Yang intrapersonal berarti yang kecerdasan dalam dirinya, dalam arti dalam menguasai diri, kemudian juga dalam mengembangkan potensi diri. Yang berikutnya interpersonal, ini kecerdasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis atau keterampilan naturalis yang menekankan pada kecerdasan seseorang dalam mengenali lingkungan atau alam. Nah, itulah beberapa kecerdasan yang diusung oleh Gardner. Jadi ada 8. Di sini juga nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan kalian, ya, dalam memberikan penilaian terhadap siswa. Jadi jangan sampai misalkan, ya, seorang pendidik ini melakukan pembelajaran secara pukul rata. Ya, jadi dalam arti tidak melakukan inovasi metode maupun inovasi media. Nah, pokoknya yang penting pelajaran tersampaikan, jangan sampai seperti itu. Ya, karena masing-masing anak ini memiliki intelijensi yang berbeda-beda. Dan juga kalau misalnya kita kaitkan dengan yang kemarin, ya, setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Maka, ya, sebisa mungkin seorang guru itu harus mewadahi, ya, masing-masing perbedaan yang dimiliki. Nah, ini ada implikasi dari multiple intelligences. Kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh seseorang itu memiliki implikasi atau dampak. Ya, dampak ini bisa dampak positif maupun negatif. Dampak yang pertama, mau tidak mau guru harus mengembangkan metode mengajar yang disesuaikan dengan skill siswa. Jadi metode yang dilakukan semisal contoh kalian mengajar PAI, khususnya materi SKI, ya, sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini materi sejarah itu biasanya cenderung membuat siswa bosan, ya, karena secara tradisional dan klasik pembelajaran SKI itu hanya berupa cerita-cerita belaka, yaitu dalam mindset peserta didik. Maka bagaimana seorang guru ini dapat mengembangkan metode yang tidak hanya berupa cerita atau ceramah saja, namun dengan beragam metode yang dapat disesuaikan dengan skill siswa. Misalnya untuk yang cerita atau ceramah tadi itu cocok untuk mereka yang memiliki kecerdasan verbal. Nah, kemudian untuk mereka yang memiliki kecerdasan kinestetik, maka guru bisa menerapkan role playing atau metode bermain peran. Nah, ini nanti bisa diterapkan. Yang berikutnya bisa juga pelajaran SKI ini dengan mewadahi mereka yang memiliki kecerdasan musikal, ya. Jadi dari sejarah kebudayaan Islam yang sudah dijelaskan bisa disajikan dalam sebuah lagu misalnya, ya, untuk memudahkan dalam mengingat sejarah tersebut. Nah, namun, ya, tentu saja kekurangannya dengan menerapkan atau mengembangkan metode yang sesuai dengan skill siswa ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, padahal dalam pembelajaran itu dibatasi, ya, yaitu 1 jam 40 sampai 45 menit. Nah, apabila ini diterapkan, ya, misalnya dalam satu materi diterapkan beragam metode
ya yang disesuaikan dengan 8 skill tentu saja akan merepotkan guru dan juga waktunya tidak cukup. Maka hal yang bisa dilakukan adalah misalnya dalam materi 1 atau tema 1 menggunakan metode A, kemudian nanti tema 2 menggunakan metode B, atau ya maksimal bisa mengkolaborasikan 2 atau 3 metode. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Yang selanjutnya ini dalam mendukung pelaksanaan memfasilitasi intelijensi siswa, maka sarana prasarana ini harus mendukung. Ya, jadi kalau misalnya sarana prasarana dalam sebuah lembaga pendidikan ini tidak mendukung, maka pelaksanaan atau upaya memfasilitasi kecerdasan siswa ini tidak dapat terpenuhi. Nah, maka biasanya jika tidak terpenuhi dalam mata pelajaran, bisa diwadahi dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ya untuk mengembangkan kecerdasan tersebut. Yang berikutnya membentuk kelompok proyek yang di dalamnya mewadahi beragam skill siswa. Jadi bisa membentuk sebuah grup ya, sebuah kelompok untuk menjalankan atau mengerjakan sebuah proyek. Ya, misalnya untuk mata pelajaran fikih. Ya, mata pelajaran fikih ini seorang guru bisa mengarahkan untuk ya misalnya menganalisis sebuah kasus yang nantinya bisa mewadahi dari beragam skill yang dimiliki. Jadi bisa dianalisis dari segi matematisnya, dari segi verbalnya, kemudian juga dari segi spasial. Nah, sebagai contoh misalnya ya siswa ini diberikan tugas oleh guru untuk menganalisis tentang ya kalau fikih tadi tentang air. Nah, air yang digunakan untuk berwudu ya, atau air tohir mutahhir. Nah, jadi bagaimana menentukan air tohir mutahhir ini? Nah, secara verbal bisa dijelaskan. Ya, air tohir mutahhir itu adalah yang terdiri dari 2 kula, kemudian juga tidak kejatuhan najis dan lain sebagainya. Yang berikutnya bisa dianalisis dari segi matematis dan spasial. Air 2 kula itu perhitungannya bagaimana? Nah, jadi mereka yang memiliki kecerdasan matematis bisa tertantang untuk menghitung. Ya, misalnya dihitung ada berapa liter kalau dalam satuan Indonesia. Berikutnya juga bisa untuk mewadahi mereka yang kecenderungan kecerdasan spasial, bisa diminta untuk bagaimana membentuk kulah ya atau wadah air ya dengan kapasitas sekian liter ini ya. Kalau dalam 2 kulah itu 216 liter. Dengan kapasitas 216 liter, maka bentuknya bagaimana? Apakah berbentuk balokkah atau berbentuk tabungkah? Nah, itu nanti bisa mewadahi mereka yang memiliki skill matematis dan juga spasial. Nah, itu sebagai contoh. Jadi guru bisa mengembangkan lebih jauh. Jadi jangan hanya dijelaskan air yang suci mensucikan adalah bla 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 bla. Ya, kemudian juga jumlahnya sekian menurut pendapat Irak, menurut pendapat. Jadi itu kalau hanya dijelaskan seperti itu, maka akan cocok pada mereka yang memiliki kecerdasan verbal. Sementara mereka yang memiliki kecerdasan lain itu akan susah untuk mengembangkan potensinya. Nah, jadi di sini tergantung pintar-pintarnya guru dalam mengkorelasikan antara satu materi dengan materi lain atau satu keilmuan dengan keilmuan yang lain. Yang berikutnya di sini yang paling penting, guru jangan hanya menjadikan IQ sebagai tolak ukur utama.
Ya meskipun mau tidak mau ya, karena ini juga menjadi standar nasional dalam pendidikan, ada tes-tes tertentu yang dijadikan sebagai tolak ukur kelulusan yang hanya mengandalkan IQ. Nah, di sini tentu saja guru bisa menyiasati ya, misalnya dilihat anak ini secara IQ mungkin rata-rata lah ya, namun ternyata dalam segi spiritual mereka dilihat dari kesopanannya, kemudian pribadinya, ternyata anak ini baik. Nah, itu bisa menjadi nilai plus ya bagi si anak. Jadi tidak melulu soal IQ, karena tidak menjamin pula mereka yang memiliki IQ tinggi itu juga memiliki EQ ya, atau emotional quotient maupun spiritual quotient yang baik. Yang berikutnya, tidak semua intelijensi ini dapat difasilitasi karena mata pelajaran yang bersifat variatif. Nah, jadi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin ini mewadahi mereka yang memiliki kecerdasan verbal. Kemudian untuk matematika ini mewadahi mereka yang memiliki kecerdasan matematik maupun spasial. Kemudian untuk mata pelajaran praktek ya, misalnya praktek ibadah, maka ini mewadahi mereka yang memiliki kecerdasan bodily kinestetik dan seterusnya. Nah, itu barangkali implikasi atau dampak dari multiple intelligences dalam dunia pendidikan, sehingga teman-teman nanti ya dapat menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan beragam kondisi tersebut ya, dalam arti jangan sampai guru ini melakukan judgement ya, atau menghakimi ketika anak ini tidak pandai dalam pelajaran A maka generalisasi dalam semua mata pelajaran gitu ya, karena belum tentu dalam A ini rendah, dalam mata pelajaran B, C, D seterusnya dia rendah pula ya, karena ini ya prinsip pengakuan adanya kecerdasan yang variatif. Oke, barangkali itu nanti bisa didiskusikan dan dianalisis lebih lanjut tentang multiple intelligences ini. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.